kita ngebahas kampus-kampus yang berurusan dengan mahasiswanya dan juga kegiatan-kegiatannya. Nah, untuk kali ini kita mendatangkan tamu nih. Kira-kira tamu siapa ya? Nah, tamu ada di sebelah gue, yaitu ada Bang Gilang Dwi Putra. Halo Bang, selamat sore. Gimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Nah, dan juga Bang, kegiatannya sekarang apa sih Bang? Jadi sekarang kegiatan aku lagi persiapan untuk ujian kelulusan dokter. Wah. Ya. Berarti lagi persiapan untuk lulusan dokter ya. Iya. Nah, kebetulan ya, intelektualis di rumah Bang Gilang ini adalah lulusan atau sekarang lagi bersekolah di bidang kedokteran ya. Iya, Mungkin intelektualis di rumah kayak penasaran banget kan gimana sih kuliah di kedokteran itu, karena kedokteran itu adalah banyak banget nih yang pengen masuk kedokteran nih Bang Gilang. Nah, kalau Bang Gilang sendiri awalnya tuh kenapa sih bisa milih jurusan ambil kedokteran gitu? Oke, jadi kenapa aku pilih kedokteran? Jadi awalnya tuh waktu kecil kan aku sering ke rumah sakit. Jadi aku sering banget sakit waktu kecil. Nah, akhirnya ketika dari kecil tuh kayak kayaknya bagus, enak juga ya kalau jadi dokter, kayak seru gitu untuk ngobatin pasien dan lain-lain. Terus akhirnya pas SMA, karena aku lebih suka pelajaran yang biologi dibandingkan fisika atau kimia kayak gitu-gitu. Jadinya aku memantapkan diri untuk pilihannya kedokteran. Kedokteran. Iya. Oh, kayak gitu ya. Tapi waktu dari kecil-kecil tuh misalnya kalau sekali ditanya tuh waktu kecil kan mau jadi apa, menjadi dokter gitu. Kalau misalnya Bang Gilang sendiri emang dari kecil ditanya mau udah pengen jadi dokter? Dari kecil sebenarnya nggak jadi dokter, pengennya malah jadi HI, hubungan internasional. Oh, hubungan internasional. Waduh. Kayak gitu. Tapi karena melihat waktu itu kayak prospek kerja dan lain-lain, dipikirkan dengan matang, diskusi dengan keluarga juga, akhirnya memilih kedokteran gitu kan. Kayak gitu. Waduh. Berarti kalau misalnya Bang Gilang sendiri waktu SMA dulu kan SMA tuh bisa segala-galau tuh. Ada nggak waktu itu milih kedokteran, satu lagi tuh milih apa antara perbandingannya gitu? Oh, jadi kalau dari dulu aku emang mantap ingin kedokteran, jadinya nggak galau-galau lagi. Nggak galau-galau ya? Iya, karena melihat kayak dulu strateginya, karena aku kan dari Bandung, SMA-nya di Bandung, jadi mikirnya dulu kan FK-nya di Unpad ya di Bandung. Iya. Tapi karena ngeliat strateginya ternyata ada peluang nih di Sumatera, jadi aku pilih di Unan. Gitu. Beda di Unan. Oh. Kalau Bang Gilang sendiri asli dari Sumatera Barat atau ada campuran-campuran? Kalau aku kebetulan emang asli orang Minang. Asli orang Minang Iya. berarti. Wah, keren banget intelektualis. Nah, itu tuh berarti kalau misalnya Bang Gilang ini udah mantap banget ya milih jurusannya itu kedokteran dari awal ya. Nah, intelektualis Bang Gilang sendiri juga pernah ikut yaitu kayak pertukaran pelajar ke luar negeri gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kemana tuh Bang? Jadi alhamdulillah aku itu pertukaran pelajar 2 kali. Wow. Ya, jadi yang pertama itu waktu zaman aku preklinik waktu SKET sarjana kedokteran itu ke Portugal. Yang keduanya itu aku ke Italia. Wah, keren banget ke Portugal sama ke Italia. Nah, itu sendiri tuh gimana awalnya bisa Bang Gilang student exchange kayak gitu? Oke, jadi awalnya tuh karena tadi balik lagi ke cerita, karena aku pengennya hubungan internasional. Ya. Nah, berarti kan harus berhubungan dengan orang luar negeri gitu kan pikirnya. Nah, waktu itu aku masuk kedokteran, terus ada ternyata organisasi untuk bisa berangkat ke luar negeri. Terus aku join organisasinya. Terus habis itu aku juga langsung daftar exchange ke Portugal itu waktu tahun 1 itu dulu. Setelah itu alhamdulillah ternyata keterima, karena jarang banget katanya yang tahun 1 mau daftar ke luar negeri karena kayak takut atau gimana. Tapi karena ada dibantu dorongan juga orang tua yang cukup mensupport, jadinya aku daftar. Waduh. Nah, itu tuh awalnya tuh program yang di Portugal tuh ngapain aja tuh kalau misalnya kita mungkin aktualis di rumah pengen tahu kegiatan dilakuin selama di Portugal tuh ngapain aja? Jadi dulu itu aku jadi asisten riset. Jadi karena dulu ada program pertukaran pelajaran itu tentang riset. Ya. Nah, jadi aku bekerja di bagian paru. Nah, kalau sekarang kan mungkin di Italia lagi hits COVID kali ya. Nah, jadi di bagian paru aku asisten risetnya, ngambilin data kayak gitu. Waduh. Untuk prosesnya sendiri waktu itu gimana tuh? Tes-tesnya sendiri ada tesnya kah atau apa aja sih prosedur yang dilewati sama Bang Gilang? Oke, jadi memang ada prosedurnya. Itu yang pertama itu prosedurnya kita ada tahap seleksi di universitas dulu. Nah, habis seleksi di universitas, kita lanjut seleksi di nasional.
terus nanti ada pengumumannya, baru kita keterima. Oh gitu. Kalau misalnya masanya sendiri di Portugal, Bang Gilang berapa lama? Oh ya, jadi untuk program potongan pelajaran itu karena kebetulan di kedokteran tuh jarang ya yang ada yang 1 tahun atau 6 bulan, kita biasanya 1 bulan. 1 bulan? Iya. Wah, selama di Portugal tuh kemana aja tuh? Apa yang Bang Gilang eksplor di sana? Iya, jadi banyak banget karena dulu mikirnya kayak Portugal paling Cristiano Ronaldo ya, gitu. Iya. Jadi waktu pas di sana mikirnya ke Cristiano Ronaldo, jadi ya udah kayak ya udah yang penting kita ketemu ke stadionnya. Tapi ternyata tuh banyak kayak pantainya, terus tentang historical, ternyata di sana banyak peninggalan sejarah Islam. Wow. Jadi dulu kan di situ pusat Andalusia. Nah, jadi baru tahu juga amazed gitu, oh ternyata peninggalan Islam yang banyak tuh di Portugal gitu. Waduh, banyak belajar sejarah ya. Iya. Wah, keren banget. Nah, kalau misalnya ada nggak sih, kalau misalnya kita kan bisa kalau ke suatu negara pasti ada namanya culture shock. Nah, ada nggak culture shock yang Bang Gilang bener-bener rasain banget gitu? Untuk culture shock pasti akan selalu ada. Yang pertama itu mungkin dari segi ketepatan waktu, karena orang di sana selalu tepat waktu, on time. Benar. Terus juga seringnya itu mungkin dari segi mungkin kita ketemu seringnya jabat tangan atau gini kan sekarang. Betul. Nah, COVID. Kalau di sana memang ada langsung cipika-cipiki atau tapi karena kita bilang di awal kalau kita memang orang Muslim, kita nggak kayak gitu, jadinya mereka ya nggak gitu ke kita. Oh, wow, keren banget ya. Pasti emang culture shock itu dimanapun ada ya. Sedangkan antar kotanya biasanya masih ada suka kerasa ya. Apalagi kalau misalnya antar negara. Nah, kalau misal bahasa nih, bahasanya pakai di sana tuh mempelajari ada bahasa baru, Bang Gilang atau emang full English? Oke, jadi yang sulitnya itu adalah orang Portugal ternyata nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Wah. Rata-rata mereka yang bahasa Inggris itu yang usia kayak kita muda gini, 20-an, 30-an. Tapi pas kita misalnya mau nanya supermarket atau parkir atau di mana gitu, ketika kita tanya ke orang yang tua, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu challengingnya. Jadi kita waktu itu aku dulu menggunakan bahasa isyarat aja. Yang penting ngerti gitu kemana-kemana. Atau juga dibantu sama aplikasi translate gitu. Oh gitu. Wow, seru banget. Nah, waktu itu Abang pergi, Bang Gilang ke Portugal itu berapa orang nih perwakilan dari kampus? Nah, kalau kebetulan untuk dari UNAN sendiri itu sendiri saja aku. Wow. Tapi dari Indonesia ada 2, satu lagi dari Jakarta UI. Terus satu lagi ya, Bang, satu lagi dari UI. Iya. Berdua doang? Iya. Sampai sana. Tapi sampai di sana, apakah ada perkumpulannya sendiri untuk misalnya anak Indonesia atau misalnya Bang Gilang sendiri emang bener-bener kayak independen berdua aja sama yang teman tadi itu? Nah, jadi kebetulan karena kita kan juga kepo ya, persatuan pelajar di sana ada nggak sih? Ternyata ada, kebetulan baru berdiri 2 tahun. Jadi ada persatuan pelajar di Portugal yang memang ngebantuin kita banget, kayak kalau jalan-jalan gimana, kalau beli makanan halal kemana gitu. Nah, bener banget. Tadi di Portugal. Tadi kan kalau kata Bang Gilang udah 2 kali. Iya. Nah, satu lagi tuh kemana? Satu lagi aku ke Italia. Nah, Italia itu program diikuti sama atau beda? Nah, programnya itu berbeda karena yang satunya lagi aku ke koas di sana, koas di Italinya. Kalau yang dulu kan aku asisten riset. Research ya. Berapa lama tuh? Kalau misalnya Portugal 1 bulan, kalau kita lihatnya berapa lama? Sama, 1 bulan juga. 1 bulan juga. Selama itu 1 bulan koas, berarti emang koas ini kan kalau misalnya di kedokteran tuh kayak prakerja gitu ya? Iya. Ya kan? Itu berarti emang di rumah sakit aja selama 1 bulan? Jadi aku waktu itu di bagian hematologi atau bagian penyakit dalam. Nah, di situ tuh karena riset tentang kanker itu lagi meningkat, jadinya aku memang ada di rumah sakit atau misalnya ada di laboratorium ngebantuin untuk mendiagnosis. Karena mereka udah mulai terapi genetik berdasarkan genetik. Itu secara Abang explain sama orang baru tuh gimana? Misalnya kamu sakit ini ada ya mungkin itu adalah yang tersulitnya, kendala bahasa ya, karena aku juga nggak punya basic untuk bisa bahasa Italia. Jadinya aku waktu itu memang kebetulan aku minta ke profesornya atau dokter di sana itu buat supervisi aku untuk tanya-tanya, terus untuk periksa, dan alhamdulillahnya sih dari pasiennya karena kita tahu adalah student exchange, mereka pun pada mau semua.
Wow, keren banget ya Intelektualis. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang student exchange-nya dan juga tadi kita udah ngebahas tentang Portugal dan Italianya. Nah, habis ini Intelektualis di rumah kita bakal bahas tentang fakultas kedokteran ya. Mungkin penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap di kampus.